Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kontroversi yang dibuat Roky Gerung berdampak pada banyaknya penolakan yang dilakukan oleh massa atas kehadirannya. Salah satu aksi penolakan kehadiran Roky Gerung terjadi saat diskusi kebangsaan bersama mahasiswa di Kopinuri, Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang diselenggarakan oleh mahasiswa HMI Komisariat FEB UGM dan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulak Sumur Karangmalang. Diskusi dihadiri oleh ratusan mahasiswa. Diskusi dengan tema masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi ini memanas dengan kedatangan massa yang mengatasnamakan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB. Massa tersebut menolak kedatangan Roky maupun Refli karena dianggap sebagai oknum perusak yang berbicara tidak pantas terhadap simbol negara. Semula massa memblokade jalan masuk menuju tempat diskusi. Cukup lama menunggu. Massa penolak mendapatkan informasi jika Roky dan Refli masuk lokasi diskusi menggunakan jalur belakang. Massa kemudian merangsek masuk. Beruntung, petugas kepolisian sigap berjaga mengamankan acara diskusi di mana keluar lontaran makian dan hujatan. Massa penolak dan peserta diskusi pun sempat bersitegang. Namun diskusi tetap berjalan dengan lancar. Hingga akhirnya di tengah diskusi, sebuah botol air mineral melayang mengenai leher Refli Harun yang duduk di antara Roky Gerung dan Saud Situmorang. Spontan, situasi pun langsung memanas. Massa dari peserta diskusi sempat hampir baku hantam dengan massa penolak yang berada di tepian tempat diskusi. Petugas langsung berupaya mengendalikan situasi. Tak berselang lama, tensi kedua massa berangsur menurun. Refli mengatakan semarah-marahnya menolak seharusnya jangan sampai melakukan kekerasan. Orang yang melakukan kekerasan menurutnya sudah pasti tidak benar. Apalagi persoalan penolakan tersebut berkaitan dengan ucapan Roky Gerung ke Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Tidak ada hubungan dengan dirinya. Baginya sepanjang hanya protes sebenarnya tak apa. Tetapi jika protes dibarengi dengan melakukan kekerasan fisik, maka sudah lain persoalannya. Roky Gerung turut menanggapi jalannya diskusi kebangsaan tersebut yang diwarnai penolakan massa. Menurutnya, diskusi bertema korupsi tersebut merupakan diskusi antara peserta dengan yang bukan peserta. Ia menganggap semua berhak mengekspresikan dalam bentuk pikiran maupun demonstrasi. Kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7. Kemudian sempat naik 38, rebound sedikit. Dari 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya ini orang mengatakan Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Merah. Oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke.
jari dia ada di sini, ada 2 sidik jari. Replik 1, dia 1. Oke. Masa penolak. Oke. Udah kembali ke panggung. Jangan terprovokasi. Duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali, fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut, Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Ya, pasca penolakan yang terjadi di Yogyakarta, kali ini kehadiran Rocky Gerung pun mendapatkan penolakan dari pihak kampus di Lampung, yakni Universitas Lampung. Diberitakan sebelumnya, pihak Universitas Lampung menolak kedatangan Rocky Gerung secara mendadak. Namun, kini penyelenggara acara diskusi bersama Rocky Gerung, yakni mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung, berhasil mendapatkan ganti lokasi. Mahasiswa Universitas Lampung mengaku kecewa lantaran kampus menolak diskusi publik yang sudah lama direncanakan itu. Bahkan menurutnya penolakan yang dilakukan pihak kampus telah mencederai kebebasan mahasiswa dalam berdiskusi. Mirisnya, mahasiswa penyelenggara acara sempat diberi izin bahkan sempat memasang banner di ruang auditorium pasca sarjana FEB Unila. Namun justru secara dadakan pihak dekanat atas perintah rektor tidak memberi izin. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Nairobi, memberi pernyataan atas penolakan Rocky Gerung. Menurutnya, alasan Universitas Lampung menolak diskusi bersama Rocky Gerung lantaran dianggap memiliki masalah dengan Presiden Jokowi. Seminggu kemudian, sang wakil kembali menghadap dirinya untuk meminta izin. Ia mengaku mahasiswa tak pernah membahas kedatangan Rocky Gerung ke Unila. Selain itu, Wakil Dekan 2 juga memberikan syarat lain bila ingin mengundang pemateri tersebut menggunakan izin kepolisian. Permasalahan diskusi bersama Rocky Gerung itu sampai naik ke pihak rektorat. Awal saya sudah komitmen dalam komunikasi dengan saya tidak sekalipun menyinggung tentang mendatangkan Rocky Gerung. Sejak komunikasi ya, sejak komunikasi dengan saya ya, BEM komunikasi dengan saya itu tidak seperti itu. Artinya tidak ada pembahasan personal Secara langsung dengan saya, ya. tapi kan saya ini kan punya wakil di dekan 3, nah itu saya terputus di sana. Wakil dekan 3 saya ini hanya mengatakan begitu, saya bilang tidak, ya sudah. Kira-kira arahnya itu dari awal saya sudah komitmen dalam komunikasi. Oke, baik teman-teman Tribuners, saya sedang berada di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung yang hari ini dijadwalkan ada diskusi publik yang menghadirkan narasumber Rocky Gerung untuk hadir langsung di FEB Unila. Namun terjadi penolakan dari dekanat atas perintah dari rektorat Universitas Lampung. Atas dasar itu kita akan mewawancarai 2 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung seperti apa bentuk kekecewaan mereka atas terjadinya penolakan dari rektorat Unila untuk menghadirkan Rocky Gerung di kampus. Oke, selamat pagi Mas. Dengan Mas siapa ini? Nama saya Dava. Oke, dan satunya Mas siapa? Nama saya Raihan. Raihan. Oke, Mas Dava dan Mas Raihan, sebelumnya mengetahui nggak kehadiran Rocky Gerung yang dijadwalkan ke Fakultas FEB Unila ini? Kami mengetahui dari sumbernya Kating bahwa ada pertemuan diskusi publik antara Rocky Gerung dan kami kan. Oke.
Nah sementara mengetahui juga nggak tiba-tiba diskusi publik itu dibatalkan di kampus? Kalau perihal hal itu sih kami mengetahuinya itu baru beberapa jam lalu atau Dadakan. Oh, secara malam. dadakan. Untuk waktunya malam tadi lah, karena kami mengetahuinya juga itu kurang tahu ya untuk Unsurnya kenapa? Unsurnya kenapa dan lebih lengkapnya gitu bagaimana ataupun detail juga. Tapi yang kami tahu kalau misalnya itu untuk pertama itu berasal dari rektorat yang disampaikan oleh dekan kepada BEM atau pelaksana dari kegiatan tersebut. Untuk alasannya itu yang kami tahu tuh setahu saya itu karena pertama untuk menjaga kondisi situasi kondusivitas di Unila itu sendiri. Oke. Nah sebagai mahasiswa yang tentunya akan mengikuti diskusi publik itu, kecewa nggak tiba-tiba kedatangan Rocky ditolak di Universitas Lampung ini? Kalau untuk saya sendiri sih di sini ada sisi ibarat pedang bermata dua sih. Iya. Karena di satu sisi untuk di pihak Unila sendiri ingin menjaga sikap situasi kondusif di kampus sendiri atau di rumahnya sendiri. Dan selain itu kalau untuk dari pihak pelaksana itu pasti sangat mengecewakan lah adanya perintah pembatalan acara tersebut, karena pasti para pelaksana sudah menyiapkan hal tersebut dengan baiknya sehingga sampai bisa mengundang Rocky Gerung itu sendiri. Kalau untuk saya sih ya menurut saya sih itu sih ibarat ada plus minus ya. Plus minus ya. Kalau dari sisi Unila maupun dari sisi pelaksana. Oke, kalau dari Masnya gimana ini? Kecewa nggak kalau dari atas saya kejadian sebenarnya ini? Saya ingin mengetahui pembicaraannya itu gimana. Ada rasa kecewa. Iya. Cuman mau bagaimanapun dari perintah dari rektorat ya kita ikutin aja apa-apa. Oke, siap. Dari Fakultas EPB jurusan apa ini Mas? Kalau saya akuntansi. Oke, Masnya? Saya juga dari akuntansi. Oke, terima kasih atas komentarnya. Itulah tadi teman-teman Tribuners statement dari mahasiswa EPB Unila, dan ini suasana terkini di EPB Unila terpantau biasa ya, seperti hari-hari sebelumnya, tidak nampak ramai dan terlihat kondusif. Sementara itu laporan kita di lapangan dengan saya Rio melaporkan. Ya Tribuners, untuk mengetahui seperti apa suasana terkini di GSG Pahoman di mana Rocky Gerung akan melangsungkan acara diskusi bersama dengan mahasiswa, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Rio Pratama. Halo, selamat siang Rio. Oke, selamat siang rekan Mutiara. Ya Rio, bisa disampaikan bagaimana situasi terkini di GSG Pahoman, Rio? Oke, baik, dapat kami sampaikan bahwa di lokasi di GSG Pahoman narasumber diskusi publik yang diadakan oleh Fakultas EPB Unila telah dimulai, dan 4 narasumber termasuk Rocky Gerung telah hadir di GSG Pahoman, rekan Mutiara. Dan sementara kondisi terpantau kondusif. Di luar ada juga pihak-pihak dari pengamanan seperti kepolisian dan juga ratusan mahasiswa telah hadir, dan bukan hanya dari Unila saja rekan Mutiara, tapi dari beberapa universitas seperti Pinril dan juga ITERA, bahkan beberapa universitas swasta yang ada di Kota Bandar Lampung. Seperti itu rekan Mutiara. Ya, sejauh ini bagaimana tanggapan dari mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Lampung yang dimana kedatangan Rocky Gerung ini ternyata mendapat penolakan dari pihak kampus, Rio? Oke, kita sempat mewawancarai Presiden BEM Universitas Lampung dan juga Presiden Universitas ITERA, dan mereka menyatakan kecewa lantaran diskusi publik yang semula dijadwalkan di area kampus itu mendapat penolakan dari pihak akademik. Dalam hal ini rektorat ya rekan Mutiara, yang tidak memberi izin kepada mahasiswa untuk melakukan diskusi di lokasi atau area kampus. Seperti itu rekan Mutiara. Ya baik, lalu untuk di GSG Pahoman sendiri hari ini diskusi ini akan ada agenda apa saja, Rio?
Oke, baik. Hari ini diagendakan bahwa diskusi yang menghadirkan beberapa narasumber, termasuk Rocky Gerung dan juga beberapa narasumber lainnya. Untuk kegiatannya sendiri dia hanya berdialog atau berdiskusi antara narasumber dan audiens, seperti itu rekan Mutiara. Baik, lalu untuk mahasiswa ini sendiri kan tadi Rio sudah menyampaikan bahwasannya tidak hanya dari Universitas Lampung, melainkan dari berbagai universitas yang ada di Provinsi Lampung antusias untuk mengikuti diskusi bersama Rocky Gerung. Seperti apa antusiasme yang dirasakan oleh para mahasiswa ini untuk menyaksikan diskusi secara langsung? Oke, kita tadi telah menanyakan beberapa mahasiswa yang di luar Universitas Lampung ya. Mereka memang antusias dan menanti kehadiran para narasumber Rocky Gerung untuk hadir di Provinsi Lampung ini. Terpantau mereka memang hadir 1 jam sebelum acara dimulai. Jadi jadwalnya sendiri diskusi publik dilaksanakan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Namun beberapa mahasiswa telah hadir bahkan sejak pukul 12.30. Rekan Mutiara, seperti itu. Ya baik, Rio. Lalu untuk mahasiswa Universitas Lampung sendiri, saat terjadi penolakan dari pihak kampus, yakni pihak rektorat untuk kedatangan Rocky Gerung, apakah terdapat aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Lampung untuk penolakan tersebut? Oke, sejauh ini belum ada aksi atau demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Lantaran mereka memberi keterangan bahwa pasca diberi penolakan secara dadakan mereka langsung mencari alternatif untuk tetap menggelar diskusi dan akhirnya mendapat lokasi yakni di GSG Pahoman Bandar Lampung, seperti itu rekan Mutiara. Baik, pada hari ini selain Rocky Gerung yang menjadi narasumber utama dalam diskusi bersama dengan mahasiswa, siapa saja narasumber lainnya yang hadir, Rio? Bagaimana rekan Mutiara? Sedikit putus-putus. Ya baik. Narasumber yang hadir di dalam diskusi kali ini bersama dengan mahasiswa, selain Rocky Gerung, siapa saja, Rio? Oke, beberapa narasumber yang dijadwalkan hadir pada siang hari ini. Sebentar Mutiara, saya lihat datanya dulu. Baik. Ada 4 narasumber ya rekan Mutiara, yakni dari akademisi yakni Rudi Antoni, ada juga wakil ketua PK 2015-2019 yakni Saud Situmorang, dan juga ada ahli ekonomi dan politik yakni Antoni Budiawan. Itu rekan Mutiara. Ya. Untuk topik utama yang akan dibahas dalam diskusi kali ini apa, Rio? Oke, untuk topik utama ini menatap Indonesia maju, tantangan masa depan global dan middle income trap. Jadi itu tema yang diusung pada diskusi pada siang hari ini, rekan Mutiara. Ya, baik, terima kasih Rio Pratama atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Oke, sama-sama rekan Mutiara. Baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung di GSG Pahoman, di mana tempat lokasi diskusi bersama dengan mahasiswa dengan menghadirkan narasumber Rocky Gerung yang sedang berlangsung pada hari ini. Iya. Pasti berani. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Saya buka kembali. Annyeonghaseyo, Yorobun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi masyarakat Bandar Lampung. Salam libur. Kita mulai. Pada hari ini kita akan
bersama dengan sudah bersama kita mengendalikan. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Endel Megawati, mohon panggil saya Endel ya. Tenang, saya tidak merah, tapi saya dijawab. Mau lagi bang. Tapi sebelumnya, untuk mobil akak, saya boleh panggil Bapak, Kakak, Bu, atau apa ini? Iya perlu. Salah. Nggak bisa. Biar adil, abang atau Bu, abang aja ya. Oh, saya salah. Bapak. Oh, Bang Hadir. Ada Bang Saud, kemudian ada Bang Refli, terus ada Bang Budi, dan terakhir saya Rocky Gerung. Kita semua saya Rocky Gerung. Yang pertama saya mau tahu pandangan dari Bapak Budi Antoni Mati. Sebenarnya saya lagi kasih fungsi ya. Saya berdiri aja kalau Pak Sopan. Oh, sebentar. Lagi dibantu saya. Makasih. Yang lain pasti ini jadi bicara cantik. Ayo Bapak Budi, gimana pandangannya nih tentang tantangan masa depan global dari sisi akademis? Kita mulai agak serius ya, tapi jangan serius banget. Yang menjadi saya kan Bapak. Di sebulan menit supaya sama tinggi dan sama rendah, baiknya duduk. Karena kalau berdiri ketahuan banget kesenjangannya. Nah, ini salah satu bentuk perlakuan di negeri ini. Saya dipaksa untuk berdiri. Walaupun sesungguhnya saya ingin duduk dengan Mbak Mega dan Bung Rocky Gerung serta narasumber lainnya. Tapi karena terpaksa berdiri berpaksa turun. Ini kalau sudah sayangnya Mega ini bicara harus ikut. Lebih baik enak berdiri. Setelah itu nanti baru turun. Nah, jadi izinkan saya berdiri supaya bisa nampak. Memang keseharian kalau sudah pegang mic ini harus berdiri karena suaranya harus keluar. Apalagi di situ ada tokoh kayak kita, kando saya Bapak Topan Indah Karsa yang biasa ngajarin nyanyi. Nah, nanti kalau bisa nyanyi kita nyanyi bareng-bareng. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi, Mbak Mega yang paling cantik di atas panggung ini. Nah, moderator Yayang Mega. Nah, ini saya sebagai pendahulu, mungkin karena supaya bisa mengantarkan, jadi karena saya ini adalah orang kecil, memang untuk didahulukan seharusnya dalam kehidupan ini, orang-orang kecil itu didahulukan, baru orang-orang besar itu. Kenapa? Orang kecil itu gak tahan lapar. Kalau orang-orang besar, cadangan, suku cadangnya, dan lain-lainnya banyak, karena orang besar. Sesuai dengan kapasitasnya, dan gudang-gudangnya pun harus besar juga menyesuaikan. Nah, ini sudah benar moderator menargetkan saya dahulu karena lebih cepat lebih baik saya berbicara, baru nanti terakhir sebagai starnya adalah kanda-kanda saya yang ada di sini. Ada Bung Rocky Gerung, ada kanda Refli Harun, ada kanda Saud, ada kanda Habib, dan ada ketua BEM atau gubernur
yang hari ini merupakan simbol perlawanan di Universitas Lampung yang sudah menunjukkan eksistensinya. Ya, jadi kalau kemahasiswaan ini tidak melakukan upaya hak dan kewajibannya, maka di situ sudah kelihatan telah mati suri semangat perjuangan benteng terakhir yang ada di dunia kampus. Jadi Anda hari ini menunjukkan bahwa semangat perjuangan itu masih hidup. Saya minta kepada fakultas-fakultas yang lain, mungkin yang hadir di sini, ini merupakan awal dari perjuangan kita untuk bicara mengenai kemajuan Indonesia ke depan. Kita awali dari Lampung ini, negeri tanah lado ini. Event ini adalah momentum awal kita untuk bersemangat, hidupkan semangat kita. Saya ingin menyapa, karena di Unila itu ada beberapa fakultas yang sampai hari ini saya tidak dengar gaungnya. Saya adalah mungkin bisa dikatakan tokoh 98. 98 saya berada di montir terdepan untuk meneriakkan, menggantikan rejim yang otoriter. Nah, hari ini ternyata harus berpeluh, berkeringat kita memperjuangkan semangat itu. Semangat reformasi sudah hampir redup. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa yang ada di Unila khususnya, tolong semangat perjuangan ini dihidupkan kembali. Yang dari BEM Fakultas Hukum Unila mana? Soraknya mana? Semangatnya ada. BEM Fisip Unila mana? BEM Fakultas Fisip apa? Teknik Unila mana? BEM Fakultas Pertanian mana? BEM dari Fakultas FKIP mana? BEM dari Fakultas MIPA mana? BEM dari Fakultas Kedokteran itu terakhir. Fakultas apa lagi yang belum disebutin? Ekonomi sudah. Ya, kedokteran termasuk disebut. Fakultas kedokteran mana? Nah, di sini sudah kelihatan. Jadi kawan-kawan, simbol pertahanan terakhir di kampus itu adalah badan eksekutif. Aktivis kemahasiswaannya itu harus berangkul tangan. Karena sampai hari ini saya masih mendengar bahwa badan eksekutif tingkat Universitas Lampung itu mati suri. Sampai hari ini tidak diakui eksistensinya. Itu sangat miris buat kami sebagai alumni-alumni dari Universitas Lampung. Bagaimana ingin memperjuangkan nama Indonesia kalau di Lampung saja tidak berdaya untuk berbuat dan berperan sebagai agen perubahan. Mahasiswa adalah simbol perlawanan terhadap hal-hal yang tidak benar dan tidak baik. Nah, bagaimana kita mau bicara Indonesia akan maju ke depan ekonominya kalau di daerah saja basis mahasiswa saja sudah merontong semangatnya. Hukumnya wajib itu yang masih aktif-aktif itu kirim celana dalam dan utang itu ke lembaga yang masih mati suri. Ya, bila perlu lembaga-lembaga yang tidak bergerak itu harus dibangunkan semangat perjuangannya. Ya, jangan dimatikan semangat perjuangan pendahulu kita yang mengorbankan keringat, darah dan usaha lainnya untuk menyingkirkan benalu-benalu di negara ini. Ini agak sedikit orasi jadinya ini. Kenapa? Karena saya miris melihat, saya sebagai aktivis 98 melihat fenomena di Universitas Lampung itu sebagai alma mater saya. Sehari ini tidak kedengaran gaungnya. Bahkan hari ini Badan Eksekutif Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang ingin membangun cakrawala berpikir, yang ingin melakukan transformasi keilmuan kritis dengan membawa narasumber dari pusat yang hebat-hebat yang sedang viral sekarang ini ilmunya sangat luar biasa. Beliau ini adalah orang terpelajar yang sudah melalang buana di sejagat ini. Lalu, siapa yang nggak tahu? Ada Habil, siapa nggak tahu siapa terjang beliau di dunia perpolitikan Indonesia. Tapi terjadi penolakan dari dunia lingkungan akademis yang harusnya mampu menjaga sisi etis,
sisi moral, mengembangkan nilai-nilai, semangat kebaharuan supaya ada kemajuan. Namun ternyata kebalikannya. Apa yang dilakukan pada hari ini kepada kawan-kawan dan eksekutif ekonomi dan bisnis di Unila ini sangat memprihatinkan dan miris bagi saya dan kawan-kawan pemerhati aktivis yang ada di Lampung. Ini adalah bentuk dari ketidakmampuan ya melihat perjalanan perjuangan adik-adik ini. Nah, jadi terkait dengan proses yang akan menjadi tema pada kali ini, saya sebagai pemuda Lampung berangkat dari apa yang menjadi kenyataan di Lampung ini dengan judul supaya kita menatap Indonesia maju. Saya agak sedikit pesimis melihat kenyataan yang ada. Mengapa demikian? Singkat kata, singkat cerita, orang yang semakin melarat, semakin marginal di Indonesia ini, khususnya di Lampung juga pun saya katakan justru semakin banyak. Data-data empirik, data-data yang disajikan itu menurut saya cukup diragukan dan perlu dipertanyakan penyajiannya. Karena saya yakin itu semuanya adalah untuk memuaskan kuping dan mata-matanya para penguasa atau rejim semata. Kenapa? Karena kita mengharapkan dengan predikat kemajuan, dengan predikat yang baik, maka kita akan dipandang menjadi baik. Namun saya merasakan sesungguhnya itu jauh dari apa angka-angka yang dikatakan terjadi peningkatan atau pertumbuhan ekonomi yang memadai untuk dikatakan menjadi sebuah negara yang maju, menuju negara maju. Nah, ini berangkat dari kondisi di Lampung, apa yang saya rasakan untuk menuju Indonesia maju itu cukup berat. Mengapa demikian? Karena secara empirik kami di Lampung ini luas wilayahnya mungkin bisa dikatakan banyak dikuasai justru oleh orang-orang yang bermodal. Di Lampung ini posisinya banyak perkebunan-perkebunan yang memang dikuasai hanya elit-elit saja. Tapi kenyataannya tidak ada pembangunan di sana yang diberikan secara langsung. Prestasi apa yang didapat oleh masyarakat lokal yang di sekitar itu sampai hari ini tidak nampak. 2 hari ke seminggu yang lalu, karena saya putra daerah Tulang Bawang, namanya Kabupaten Tulang Bawang, mungkin di situ ada perkebunan yang wilayahnya hampir separuh dari wilayah saya punya kabupaten. Isinya itu ada perkebunan monokultur, satu tanaman saja. Saya masih ingat di sana dulu, saya nggak perlu sebutkan judul pemegang hak kelola di sana. Saya merasakan sebagai putra daerah melihat di sana itu sangat miris. Karena sampai hari ini dari tahun Orde Baru sampai sekarang itu tidak ada pembangunan sama sekali di sana. Jadi 2 kecamatan yang ada di kampung saya itu sampai sekarang masih termarginalkan, masih terpinggirkan, masih terpencil, bahkan menuju akses sana, menuju akses ke daerah 2 kecamatan tersebut lebih baik dari Kabupaten Tulang Bawang menuju Bandar Lampung daripada masih di wilayah tersebut dan wilayah kecamatan tersebut, karena jaraknya 2 kali lipat dibandingkan dengan ke sini. Nah, sehingga fakta tersebut itu sama dengan daerah-daerah yang lain. Jadi untuk menuju sebuah kemajuan itu saya sendiri melihat dari kacamata Lampung agak sulit sekali. Kenapa? Karena terjadi kesenjangan yang begitu signifikan, disparitas yang sangat tinggi antara sumber daya alam yang dikeruk, yang dieksploitasi oleh pengusaha-pengusaha besar melalui teknologinya, itu saya rasakan belum melibatkan masyarakat lokal, tidak melibatkan sumber daya manusia yang ada di pemilik wilayah tersebut atau masyarakat yang bertempat lama sebelum kegiatan usaha tersebut dikembangkan. Nah, sehingga tidak ada pelibatan ini menciptakan ruang kesenjangan yang begitu jauh.
Manakala mereka sudah mengeksploitasi sumber daya resources yang ada di suatu wilayah tersebut, pengusaha ini justru membelanjakannya justru ke luar. Nah, begitu juga masyarakat lokal yang ada di wilayah kami. Semakin terpinggirkan, semakin termarginal karena tidak ada multiplier effect dari sebuah usaha yang dibangun di wilayah tersebut. Sekolah tidak dibangun, fasilitas jalan tidak dibangun, usaha pekerjaan tidak dibangun, dan lain-lainnya. Ini fakta empirik. Bisa dibuktikan, kita survei langsung ke lapangan. Nah, mungkin fenomena ini berlaku juga di Nusantara ini, di Indonesia lain. Ini contoh Lampung yang pintu gerbangnya Sumatera. Dekat, hanya 5 jam, 6 jam perjalanan ke ibu kota negara. Mudah-mudahan cepat pindah ke kota IKN yang baru. Mungkin cita-citanya biar tambah maju. Nah, mungkin mengingat sudah ada kode-kode dari sinyal-sinyal dari rekan-rekan saya, karena narasumber yang dari seberang yang sudah tokoh-tokoh nasional dan lain ini yang dinantikan, saya hanya memberikan pengantar sebagai aktivis Lampung. Saya bagian di Lampung, kebetulan profesi sebagai dosen, jadi saya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pulau Bawang Lampung, profesi saya. Saya sempat di Universitas Lampung tapi tidak lama, karena saya nakal, saya diberhentikan oleh Universitas Lampung karena mungkin karena tukang demo dan nggak bisa diatur, saya dipecat. Jadi saya punya NIP hanya 10 tahun saja. Nah, sekalian ini karena tadi gue mengungkapkan saya sebagai akademisi Unila supaya clear bahwa saya adalah akademisi dari perguruan tinggi swasta yang ada di Lampung. Namanya Universitas Pulau Bawang. Nama Universitas Pulau Bawang itu tempat kabupaten saya dilahirkan. Nah, jadi itu sekelumit, mudah-mudahan perjuangan ini dalam rangka memajukan Indonesia ke depan tidak berhenti sampai di sini. Kami yang masih muda-muda akan meneruskan estafet para pendiri bangsa ini menuju Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang mencapaikan kemakmuran. Tujuan dibentuk negara ini adalah untuk menuju masyarakat adil dan makmur seutuhnya, tanpa ada cawe-cawe dan bohong-bohong. Itu yang kita butuhkan. Hidup perjuangan, hidup rakyat, hidup mahasiswa. Terima kasih Ibu Moderator Megawati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jangan dibuka ya, saya tutup misalnya. Habis ini kita mau dengerin dari Pak Habib Martin, politisi. Tadi kita dengar tentang ekonomi, katanya di Pulau Bawang itu susah. Habis ini kita dengar dari politisi. Jadi ekonomi yang dipolitikan atau politik yang diekonomikan atau bagaimana ini Pak? Saya minta tanggapannya dari Bapak. Dekat dengan tempat-tempat penting tapi tidak maju. Ini bagaimana Pak? Bapak wakil rakyat atau wakil partai ini? Itu enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya trauma ini aku di sini adalah lagi. Aman. Ya, terima kasih Bu Adinda Endang Megawati Endang Megawati Utami. Endang Mega Utami. Yang satu di sini Mega mahasiswi, ya. Yang di Jakarta Mega ibu kos. Bisa aja. Dan yang satu Papa Asuh, satu sekolah. Dan yang ketiga adalah Jagagasar. Terima kasih saudari Adinda Endang yang telah menjadi moderator pada siang hari ini. Pertama saya ingin mencoba untuk menjelaskan tentang pengalaman saya menjadi anggota DPR 2 periode. Serta sekarang saya ditunjuk oleh teman-teman untuk menjadi Sekretaris Nasional AIB Kuning Hijau Biru. Kuning Hijau Biru itu ada berisikan orang-orang
bekas mantan-mantan anggota DPR yang coba untuk mengambil jalan perubahan dan mencoba untuk menyelamatkan bangsa ini dengan menjadikan mahasiswa sebagai lokomotif perubahan dan menjadikan mahasiswa sebagai instrumen politik dan perusahaan yang akan datang. Pertama, saya sangat miris mendengar bahwa tadi ini acara ini di aula rektorat Unila ya, tapi mendadak semalam saya berkabar bahwa dipindah di tempat ini. Saya yakin itu rektor Unila sekarang itu mungkin dia tidak pernah jadi aktivis. Ya. Langsung diangkat kan? Mungkin dia jadi rektor dropping dari pusat. Ini yang berbahaya. Mengapa? Karena kampus itu, apakah itu mahasiswanya, dosennya, itu semua hidup dari keputusan politik. Mahasiswa juga adalah hasil dari proses politik. Rektor Unila diangkat menjadi dari proses politik. Gedung-gedung, buku-buku perpustakaan, dosen-dosen semua mendapatkan gaji dari hasil proses politik. Yang berbahaya adalah bila mahasiswa dijauhkan dari politik. Karena betul, mahasiswa tidak boleh melakukan politik praktis, tapi mendapatkan instrumen informasi dan politik itu penting. Kenapa? Karena mahasiswa ini akan menjadi instrumen politik di masa yang akan datang. Mahasiswa akan menjadi instrumen kekuasaan di masa yang akan datang. Mahasiswa akan menjadi kekuatan demokrasi di masa yang akan datang. Anda bisa membayangkan kalau mahasiswa dilarang mendengarkan ceramah-ceramah politik atau masukan-masukan politik di kampus Unila ini misalnya. KIB telah melaksanakan sekitar 30 kampus di seluruh Indonesia untuk hadir mempelopori perubahan agar mahasiswa itu keluar dari rasa ketakutan dan jebakan-jebakan politik yang mana dengan sendirinya akan merugikan mahasiswa sendiri. Saya ingin menyampaikan di dalam APBN 2023 itu anggaran pendidikan kita 612 triliun. 2000 APBN kita 2023 adalah 612 triliun. Di dalam APBN 2024 naik menjadi 660 triliun. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah 660 triliun ini telah bisa menghasilkan kualitas politik mahasiswa, masa depan mahasiswa, dan membangun kualitas mahasiswa untuk masuk pada lapangan pekerjaan? Apakah ada manfaatnya? Apakah 660 triliun ini memiliki korelasi dengan kualitas yang dihasilkan oleh kampus? Jadi kalau mahasiswa akurat, maka 660 triliun itu tidak bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa. Padahal ini hak mahasiswa karena uang 660 triliun ini dihasilkan dari pendapatan negara oleh pajak dan PPP. Ini terjadi sekarang. Makanya kalian hadir untuk juga bahwa penting sekali. Negara Indonesia pernah dijajah oleh Belanda 390 tahun, bukan karena asetnya, bukan karena kepintarannya, tapi karena kekayaan alam. Indonesia dijajah ini karena kekayaan alam. Tapi bangkit melawan penjajah karena kesalahan nasional melalui pendidikan tokoh-tokoh nasional yang dulu pada badan usaha penyelidik mereka di Indonesia. 660 triliun. Buat apa? Kalau tidak menghasilkan mahasiswa yang memiliki masa depan. Lalu siapa yang ini pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa, oleh masyarakat. Jika mau pemimpin, presiden tidak perlu dari hari ini, maka mahasiswa-mahasiswa kita yang lulus pada hari esok